Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rahmacyber.net. Nah, di sini ini kita sudah berhasil untuk upgrade ke Filmora 13. Jadi kalau pas waktu itu yang lama itu kita pernah bagikan pengalaman kita itu beli software Filmora gitu ya, Filmora 12 di tahun 2023 ya, bulan Juli gitu ya. Dan sekarang ini upgrade teman-teman. Ya, yang kemarin gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk videonya teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan langsung pack jadi satu untuk pembahasan basic. Langsung aja di sini kita buka Filmora 13. Oke, langsung kita buka dan ini adalah Filmora 13. Yaps. Alright. Nah, seperti ini. Oke, nah sama ya kayak kemarin, untuk membuat sebuah project baru kalian bisa new project teman-teman. Nah, kalau untuk open project yang lama di sini kalian bisa langsung open yang ada di sini. Cuman di sini ketika ini kalian save dari Filmora 12 teman-teman. Nah, ketika kita buka di Filmora 13 itu dia harus penyesuaian dan kalian akan ada pilihan untuk backup project kalian yang Filmora 12 teman-teman. Nah, sehingga nanti dia akan buat file baru untuk Filmora 13 teman-teman, seperti itu. Oke, jadi itu adalah yang pembukaannya. Oke, selanjutnya yang pertama itu adalah membuat project baru. Nah, bagaimana cara membuat project baru di Wondershare Filmora 13? Nah, sebenarnya caranya sama karena di sini layoutnya tidak terlalu berbeda. Ya, kalian cari aja di sini new project seperti ini. Nah, pastikan di sini aspek ratio kalian sudah tentukan ya, teman-teman. Atau kalian tentukan nanti terserah, tapi biasanya di sini untuk mempermudah kalian itu di sini kita akan atur dulu aspek rasionya. Ya, di sini default 16:9, maka dia akan aspek rasionya 16:9 kayak ketika kalian itu buka konten-konten video di YouTube. Oke, langsung kita new project. Nah, jadi ini adalah area kerja kita teman-teman. Jadi area kerja Filmora 13 ya, tidak jauh beda dengan Filmora 12 sebenarnya teman-teman ya di sini. Jadi buat gambaran aja. Cuman nanti ada beberapa fitur-fitur yang tidak dimiliki di Filmora 12 ya, fitur yang menjadi targetku yang udah tak bilang kemarin. Nah, oke, itu adalah cara untuk membuat dokumen baru. Nah, terus ini yang pertama ya, cara membuat dokumen baru Filmora. Nah, terus untuk yang kedua adalah cara import video dan audio. Oke, langsung aja di sini untuk import gampang. Kalian bisa langsung klik pada bagian ini. Nah, setelah itu di sini kalian bisa langsung cari file kalian. Ya, kalian letakkan di mana. Contoh seperti ini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kita bisa langsung open file yang akan kita edit ya. Tinggal kita open aja seperti ini. Open dan dia akan langsung ditambahkan di sini, teman-teman. Ya, di project media. Nah, atau kalian bisa langsung buka misalnya seperti ini, kalian bisa langsung buka kayak gini. Ini misalnya kalian mau tambahkan ini untuk bumper, misalnya kalian tinggal tarik, klik, tarik, drag ya, and drop. Oke, sudah langsung. Dan untuk audio juga sama teman-teman, kalian bisa import lewat sini atau kalian bisa langsung tarik, klik, tarik, drag and drop kayak gini ya teman-teman, seperti ini. Oke, setelah itu di sini yang ketiga adalah timeline. Nah, seperti ini ya. Jadi kita akan bahas tentang timeline. Nah, timeline itu adalah yang ada di sini teman-teman. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk ngedit nantinya. Nah, jadi nanti itu yang utama adalah ini, timeline sama monitor. Nah, ini dia, ini monitor yang ada di. Kita akan coba tarik misalnya di sini ya, file utamanya ini kita tarik ya, kita klik, tarik, langsung taruh ke timeline, drag and drop. Nah, lalu keluar kayak gini, kita akan match to media. Kita pernah sampaikan sebelumnya di sini ya, langsung aja match to media kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen untuk resolusi dan frame rate-nya itu sama kayak yang ada di sini di medianya yang kita drag and drop ini teman-teman. Kalau kita pengen sesuai dengan project setting, maka kita bisa pilih yang ada di sini. Oke, di sini kita akan pilih yang match to media, jadi akan menyesuaikan yang ada di sini ya, medianya. Oke, seperti ini bro. Oke bro, sekarang kita akan langsung nah, seperti itu. Begitupun juga untuk audio. Misalnya di sini ya, kita klik, langsung kita tarik ke sini.
Nah nanti dia akan langsung ke bagian audio. Jadi ini ada dua ya, video yang ada di atas ini sama audio. Nah untuk audio dia tidak bisa diletakkan di atas, dia tuh letaknya di sini nih. Jadi kalian bebas mau di sini atau ke sini sampai seterusnya gitu ya. Ke bawah itu audio dan ke atas itu yang video. Dan ini sudah digabungkan jadi satu. Oke bro, sekarang oke, seperti itu bro. Nice. Kita close dulu. Kita untuk delete audio seperti ini, delete, atau kalian bisa langsung delete dengan klik tombol yang di keyboard. Oke, seperti itu. Nah, itu adalah timeline. Nah, masih seputar timeline di situ ya, nomor 3 ini masih seputar timeline, dan ini penting kalian perlu tahu di sini ya. Di bagian sini itu walaupun ini tuh video teman-teman, tapi di sini juga sudah ada audionya teman-teman. Jadi nah ini ya teman-teman ya, seperti ini. Jadi yang ini tadi misalnya seperti ini kan audio tambahan nih, ini audio saja. Jadi audio saja itu dia akan langsung ke sini. Nah di Filmora ini berbeda dengan modelnya di sini itu ya, sebenarnya agak sama sih kayak di Adobe Premiere. Cuman kalau di sini tuh dia sudah jadi satu nih teman-teman. Ya kalau di Adobe Premiere itu masih satu grup ya, dengan masih keling gitu ya antara video dan audio sama. Jadi di sini tuh masih jadi satu kesatuan. Oke. Nah kalau kalian pengen terpisah, di sini kalian bisa klik kanan, terus kalian bisa langsung detect audio. Nah maka di sini dia akan terpisah, dan yang ada di sini tuh dia hanya ini saja, video saja teman-teman yang ada di sini. Sedangkan untuk yang audionya yang ada di sini tuh dia ini misah. Nah bagaimana kalau menggabungkannya lagi? Nah sayang ya, ketika kalian sudah detect ini dia tidak bisa digabungkan lagi teman-teman. Jadi kalian perlu Ctrl Z seperti itu. Jadi kalau sudah di detect dia nggak bisa digabungin lagi. Alright, sudah ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kalau kalian itu pengen agar ini tuh nggak ada suaranya ya, seperti itu, suaranya tidak nampil, kalian bisa klik ini mute. Kita akan langsung bahas. Nah kalau kalian ini unmute, bahas ya teman-teman. Tuh seperti itu bro. Nah terus jika kalian itu pengen ini agar tidak keganggu-ganggu, kalian bisa klik pada bagian lock. Nah maka di sini itu tidak geser-geser teman-teman. Walaupun di sini geser ya, di sini tetap tidak geser karena ini dikunci teman-teman. Oke sudah ya. Ini pun juga sama teman-teman, sama. Nah kalau kalian itu pengen ini tidak terlihat itu ya teman-teman, kalian bisa klik pada ini simbol mata yang ada di sini nih, klik. Nah maka di sini tuh yang ada di sini tuh dia hilang, artinya tidak dinonaktifkan. Dia tetap ada di sini, cuman dia tidak tampil. Tuh seperti itu bro. Walaupun ini kita mute, dia tidak ada suaranya sama sekali. Jadi ini kita hide ya, kita sembunyikan tadi. Sudah itu ya teman-teman untuk timeline. Nah selanjutnya ini masih seputar timeline lagi teman-teman. Jadi yang kadang itu penting ini seperti ini. Jadi di Filmora itu kayak gini ya, Ctrl B itu untuk memotong. Terus ya, atau kalian bisa klik pada bagian ini nih, split, Ctrl B ya, seperti ini kalian klik seperti ini. Sama ya, kalian bisa klik pada bagian keyboard kalian, Ctrl B gitu bro. Oke, itu yang penting saja yang akan kita bahas di timeline ya, karena itu sering digunakan ya untuk cutting, memotong. Selanjutnya di sini ketika kita tarik seperti ini tuh dia nggak nempel. Nah seperti ini. Nggak tahu kenapa kok ini secara default ini sepertinya ini sesuai dengan settinganku yang tadi, karena defaultnya itu Filmora itu seperti ini teman-teman. Jadi misalnya gini ya, ya ini secara default ya. Jadi ketika kita tarik dia akan misalnya seperti ini ya, Ctrl B, lalu di sini kita delete ya teman-teman ya, kita delete, maka dia akan kayak gini, motong, Ctrl Z. Nah jika kalian tidak pengen langsung motong kayak gini teman-teman, di sini kalian bisa langsung nonaktifkan yang ada di sini nih, close auto ripple, sehingga ketika kita delete, nah maka dia tidak akan geser. Oke itu ya, jadi auto ripple ini penting. Terus untuk yang ini tadi speed juga penting dah. Nah terus selanjutnya itu adalah yang biasa di template ya teman-teman, yang ada di sini nih, di bagian sini. Ini kalian bisa langsung gedein nih. Jadi ini untuk zoom in zoom out ya teman-teman, zoom in zoom out. Biasanya kalau kalian pengen detail banget itu kalian bisa langsung zoom in kayak gini. Nah maka ini detail banget. Nah kalau kalian itu mau ngedit pun juga ini akan menjadi lebih tuh detail, kalian bisa tahu lebih detail. Ini adalah tuh untuk ininya seperti ini, audionya pun juga bisa kalian bisa lihat tuh. Tuh seperti itu. Kalau kalian pengen lihat ini lebih luas, ini kalian bisa langsung kayak gini kan tuh. Nah maka ini akan langsung kelihatan semua nih. Nah lebih enak kalian menggunakan scroll, kalian pakai Ctrl tahan,
tombol CTRL di keyboard, langsung kalian scroll nih. Nah, scroll. Oke, dia akan menyesuaikan jarumnya ini teman-teman ya, teman. Jadi menyesuaikan playhead. Seperti misalnya playheadnya itu ada di sini, maka ketika kalian itu CTRL tahan, langsung kalian gedein. Nah, dia akan langsung menyesuaikan dia ada di sini. Jarumnya di sini, maka dia ketika kita mouse-nya di sini itu dia akan langsung ke sini. Alright. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa pakai CTRL sama oke. Nah, itu adalah yang dasar di timeline teman-teman, seperti itu ya. Zoom in, zoom out, terus tadi ada split, terus ada yang ini tadi ya. Nah, auto ripple, terus ada ini untuk yang hide sama show track, terus ini ada mute, ada lock ya. Terus untuk ini ya, pembagiannya ada dua, video dan audio. Alright dah. Nah, selanjutnya adalah toolbar teman-teman. Nah, selanjutnya toolbar ya. Yang namanya toolbar itu berarti kan itu, kalau bar itu kan tatanan ya, sebuah tatanan ini kayak meja ya teman-teman ya, seperti itu. Dan tool berarti alat, berarti kumpulan alat yang ada di sini nih ya, seperti itu. Kalian bisa lihat kita tadi udah jelaskan ya teman-teman, yang ini jadi satu kesatuan yang yang sangat penting dan sangat terkait dengan timeline. Jadi ketika kita itu bekerja dengan timeline yang ada di sini, nah tetapi di sini lebih khusus ke toolbar ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, di bagian toolbar ini berisi tentang peralatan-peralatan yang kalian gunakan untuk pengeditan video. Nah, contoh seperti ini tadi ya, playhead yang split ya, seperti ini. Kalian bisa undo dan redo, terus di sini bisa hapus. Kalian seleksi misalnya di sini ya, kalian seleksi terus di sini ya. Misalnya kalian gini, ini kalian delete, sudah delete kayak gitu. Kalau kalian pengen kasih teks, nah di sini ya, kalian bisa quick text seperti ini, teman-teman. Jadi kayak ketika kalian itu pakai di software editing video lain, di sini juga ada quick tag kayak gini. Kalian bisa kasih misalnya di sini Rahman Cyber Techno, misalnya seperti ini teman-teman. Dan ini kalian bisa kombinasikan lagi ya, CTRL sama scroll untuk memperbesar. Nah, wah lumayan dapat kartu M3 baru. Jadi aku kan udah punya. Oke, seperti itu bro. Oke, alright. Nah gitu, jadi itu ya. Terus kita bisa buat ini juga, kita buat teks tapi yang ada 3D nya. Oke, 3D. Nah di sini 3 dan maksimal biasanya kan dia seperti ini. Misalnya di sini kita buat Rahman Cyber. Oke, seperti ini. Langsung kita misalnya di sini ya, kita langsung ganti karena ini kegedean gitu ya, kita kecilin ya di bagian sini. Kita klik dulu yang ini, kita klik dulu teman-teman, kita CTRL A, terus di sini kita bisa langsung kecilin tuh seperti ini. Langsung kita klik di sembarang tempat, klik. Nah langsung ini jadi mouse lagi. Oke ya, kayak jadi move kayak gini teman-teman. Jadi kita bisa mengubah posisinya ya, seperti ini. Lalu ketika kita jalankan, dia punya 3 dan maksimal biasanya 3D ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, teks. Terus di sini tuh juga ada kayak speed, pengatur speednya juga segini, color match juga ada di sini, terus durasi. Terus kita bisa buat keyframe di sini ya. Keyframe fungsinya buat apa bang? Keyframe fungsinya kayak gini, misalnya kalian klik seperti ini, lalu kalian scale, oke seperti ini ya. Lalu kalian ubah playheadnya ke belakang sini, kalian kasih sini keyframe lagi, langsung kalian ubah posisinya jadi kecil kayak gini. Nah ketika kita di sini mainkan, maka dia akan besar langsung jadi kecil seperti ini teman-teman. Dan itu adalah fungsi dari keyframe ya, kunci frame-nya. Karena di sini sebuah video itu terdiri dari banyak sekali frame, dan ini keyframe itu adalah kunci ya, frame kunci. Nah selanjutnya di bagian sini ini ada kayak edit ya teman-teman. Kalian bisa klik di sini, berarti itu tidak support untuk ini. Kalau misalnya kalian klik pada bagian ini tuh, kalian bisa lihat ini tidak ada ya, addition, editing, like, opacity dan lain sebagainya. Oke, di situ nggak ada. Terus di sini ada edit lagi ya, yang sebelahnya auto synchron, terus ada speech to text. Nah cuman ini AI dan banyak lagi di sini ya teman-teman, termasuk AI based editing, silence detection, oke, dan lain sebagainya. Nah yang paling penting itu adalah ini juga penting, marker. Jadi kalian bisa kasih marker kayak gini teman-teman, untuk penanda. Kalian bisa kasih marker misalnya di sini HP kayak gini misalnya seperti ini, kalian kasih komen. Nah jadi ini misalnya untuk mempermudah kalau misalnya kalian itu kerja dengan tim provider misalnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah tool. Nah kalau misalnya ada tool yang tidak ada di sini gitu ya, kalian bisa menuju ke sini, custom,
Lalu di bagian sini itu semuanya yang ada di sini teman-teman, berbagai macam tool. Kalian tinggal misalnya di sini ya, untuk slide edit kalian bisa tarik, klik, tarik, langsung masukkan ke sini. Nah seperti ini teman-teman, langsung kalian save, dia akan ke sini, jadi nggak usah risau. Oke, sudah. Nah itu adalah toolbar. Selanjutnya di sini kita akan beralih ke edit efek video teman-teman, seperti ini. Nah di sini sebenarnya kalau di Filmora sendiri aku kurang paham untuk ininya. Kalau di Filmora sendiri di sini ada video pengaturan yang ada di sini. Jadi kayak ada panel sendiri yang ada ini. Jadi kayak untuk pengaturan detail ya sebuah video kayak gitu. Tapi di sini aku akan berikan ini edit kayak basic, terus ada masking, AI tool, animation, terus ada audio, terus ada color, ada pengaturan speed. Seperti itu bro. Misalnya di sini contoh aja kita akan CTRL-B, kita ambil sedikit aja CTRL-B seperti itu. Kita klik pada bagian ini. Oke. Nah, kita langsung menuju ke sini nih. Jadi ini untuk video. Pada bagian ini itu ada video, audio, color, dan speed. Nah, pada bagian video di sini kita bisa ngatur scale, terus di sini posisi, posisi atas bawah, terus rotate. Kita bisa langsung letakkan mouse di sini, tarik. Untuk reset tinggal klik aja pada bagian ini. Sama untuk ini juga sama, ini juga sama. Oke, gitu bro. Nah, selanjutnya kita juga bisa flip yang ada di sini nih, misalnya seperti ini tuh, atau atas bawah tuh kayak gini teman-teman. Terus seperti ini, atau seperti ini clockwise ya teman-teman. Nah selanjutnya di sini ada compositing. Nah kalau ini transform, ini lebih ke transformasi ini bentuk ya, misalnya bentuk atau ukuran ya teman-teman, seperti ini. Terus selanjutnya compositing. Nah di sini ya kita bisa blending tuh. Nah agar kelihatan untuk teknik blendingnya kita akan masukkan video yang kedua, ditarik ke atas. Nah, jadi modelnya seperti ini ya, kayak layering yang di bawah sendiri, yang paling atas itu yang kelihatan di sini. Nah, kita klik pada bagian atas ini ya, langsung kita blending. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, biasanya blending ini digunakan untuk manipulasi ya, seperti itu. Jadi manipulasi dua objek atau lebih. Saya seperti ini ya, teman-teman ya. Dia akan keluar nih. Nah, atau kalian bisa coba cari yang masih kelihatan tuh. Saya seperti ini ya, gitu ya, biasanya. Nah di gitu bro ya itu. Terus ada satu lagi ini di sini, ada yang namanya background yang ada di sini. Nah ini akan kelihatan kalau untuk video atau gambarnya itu dia agak kecil. Nah kita akan coba untuk kecilin. Nah oke, seperti ini. Oke. Nah ternyata di Filmora 13 ini ada tambahan teman-teman. Jadi kalau di 12 itu belum ada background kayak gini. Nah sekarang ada nih teman-teman, seperti ini nih. Jadi background yang ada di sini kita bisa atur nih. Nah background atau kita nggak pakai background juga bisa seperti ini gitu bro. Nah atau kita pakai drop shadow kayak gini tuh. Nah gitu bro. Jadi ini ada variasi background ya yang langsung ngeblur kayak gitu, enak banget itu ya. Enak bro. Jadi kayak ketika kita ngedit di HP ya. Malahan ini juga ada auto enhance, jadi dia langsung menyesuaikan di sini ya, jadi kayak auto ini langsung diperbaiki gitu ya. Ini juga ada angle-nya teman-teman untuk ininya, untuk shadow bayangannya tuh kalian lihat. Kita bisa ganti warna bayangan seperti ini ya, kita bisa ganti. Terus kita bisa manipulasi di bayangannya tuh, misalnya seperti ini ya. Tuh kalian lihat itu nggak ngeblur. Dan yang paling terbaru itu ada keyframe panel. Nah di bagian sini. Oke, kita sudah bisa mencoba sekarang. Nah setelah itu di sini untuk yang ini ada masking. Oke, kita akan masukkan ini kita sudah ya ke basic. Di sini tadi basic. Oke, terus di sini edit efek video yang masking. Oke, sekarang kita akan beralih ke yang masking teman-teman. Nah kalau masking di sini itu ada beberapa nih, kalian bisa lihat ini. Kita masuk ke ini ya, ke video yang kedua ya, yang ada di sini, yang ada di layar kedua ini. Nah misalnya di sini kita kan nun ini teman-teman, atau kita bisa pilih pakai AI mask seperti ini. Kita bisa pilih itu ya, tuh langsung teman-teman. Jadi untuk AI ini dia langsung menyeleksi kayak yang di potret. CTRL Z seperti itu. Jadi kita misalnya mau nyeleksi ini, kita klik seperti aja gambar, sudah dia akan terseleksi ya teman-teman, sesuai dengan bidangnya. CTRL Z atau ini. Nah atau pakai ini draw masking, kita bisa drawing pakai ini
pen. Nah seperti ini, dan udah langsung masking teman-teman. Nah ini kita contohkan pada bagian ini. Kalau misalnya kalian pengen atur blur strength-nya teman-teman, jadi ini nanti tidak langsung kayak kelihatan dipotong kayak gitu ya, jadi dia agak menyatu gitu ya, blur. Tuh di sini kita juga bisa pakai opacity-nya kita atur. Nah ini juga kita bisa invert masking tuh, kalian lihat. Jadi yang di masking itu adalah yang tidak diseleksi seperti itu, jadi yang ditampilkan malah yang tidak diseleksi. Itu kayak gini, kita bisa invert dengan mudah. Nah ini yang bikinku menarik lagi, di sini tuh ada add draw masking lagi teman-teman. Jadi kita bisa buat drawing masking yang kedua. Jadi ini masking yang pertama, terus untuk masking yang kedua di sini kita lihat ini, misalnya kita pilih ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi untuk drawing masking ini kayak kalian punya beberapa masking atau objek ini, misalnya kalian pengen variasi kayak gitu, kalian bisa ubah-ubah bagian ini teman-teman, seperti ini. Jadi kalian bisa memiliki lebih dari satu masking. Oke, alright, itu untuk masking ya. Selanjutnya kita ke AI tool. Oke, kita langsung geser. Oke, nah di sini kita bisa hapus dulu untuk maskingnya teman-teman. Oke, kita delete ya. Oke, sudah. Kita nonaktifkan maskingnya, sudah. Nah, di sini ada AI tool nih. Jadi di sini di atas ini ada chroma key seperti ini. Kita akan tunjukkan salah satu video. Nah, ini dia contoh. Kita akan langsung masukkan ke sini, tarik. Oke. Nah, dia akan ada di atas. Ini untuk pembelajaran aja, teman-teman. Seperti ini. Kita akan ambil sedikit saja di bagian sini. Oke, sudah. Nah, ini untuk mempraktekkan ya, karena kalau di sini tadi ini tidak memungkinkan karena ini hanya objek kayak gini aja. Nah, ini dia langsung objek manusia. Oke, di sini kita akan coba mainkan chroma key. Di sini kita bisa select color, langsung di sini kita pilih warnanya. Nah, cuman di sini dia akan menghapus yang warnanya aja, bro. Selain itu enggak. Seperti itu ya teman-teman. Misalnya kita seleksi hitam kayak gini, maka dia juga akan menyeleksinya ya hitam. Nggak ada. Oke, ternyata ini tidak bisa teman-teman, tidak bisa. Kita akan coba ambil. Oh iya, ternyata ini yang di chroma tadi ini. Kita akan ke sini ya teman-teman, ke bagian ini. Oke, kita klik dulu, langsung kita chroma key, kita klik, lalu kita pilih. Oke, nah langsung teman-teman. Tadi itu yang keseleksi adalah ini, sehingga di sini ya tadi itu ini. Kita klik pada bagian ini yang akan kita seleksi, terus di sini kita bisa variasikan untuk offsetnya. Cuman ini agak kurang cocok sih teman-teman. Tuh, gitu ya. Itu untuk chroma key. Nah selanjutnya di sini kita untuk penonaktifkan tinggal gini aja, geser. Selanjutnya potret. Jadi potret ini dia langsung otomatis, di AI ya teman-teman, artificial intelligence. Jadi dia akan langsung mendeteksi di sini ya. Misalnya di sini ada gambar manusia, maka dia akan langsung mendeteksi seperti ini. Nah di sini teman-teman, kita tutup video. Tuh biasa. Nah di sini teman-teman, itu kayak gitu ya teman-teman ya. Nah di sini teman-teman. Nah gitu bro, kita akan coba gedein, dan itu yang baru biasa. Nah di sini teman-teman. Nah cuman tadi kayak ada kayak masih bolong-bolong ya teman-teman. Itu yang AI potret itu memang seperti ini teman-teman. Jadi gitu bro, kita juga bisa sesuaikan untuk thicknessnya. Misalnya di sini ya thickness banget, jadi ini kayak gini. Oke, alright. Itu untuk AI potret. Jadi cukup praktis sih teman-teman ya, cukup praktis. Jadi kalau misalnya kalian tidak terlalu memantikan kualitas, dan ini kan udah cukup ini teman-teman, misalnya seperti ini. Oke, untuk pakai AI potret itu sangat praktis. Kalian tidak perlu nunggu di scanning untuk ininya teman-teman ya, nggak perlu, jadi langsung. Oke, terus selanjutnya di sini oke, kita akan langsung menuju ke smart cutout. Nah yang ini teman-teman, jadi kalau AI potret itu otomatis, ini kita perlu untuk scanning nantinya. Kita aktifkan langsung di sini ya, dalam kondisi ini dipilih. Langsung kalian klik. Oke, langsung di sini kalian akan menuju ke window smart cutout. Oke. Langsung di sini kita bisa pilih. Misalnya aku pilih yang ini teman-teman. Jadi semakin banyak kalian itu kasih goresan ini, semakin banyak kalian memberikan informasi di sini ya. Brushnya semakin kalian taruh ke tempat-tempat yang agak susah dijangkau seperti ini. Nah ini ya teman-teman, maka itu akan bisa mengakuratkan walaupun background kalian itu terdiri dari banyak warna tuh kayak gitu. Tapi lebih disarankan itu backgroundnya itu monocolor ya teman-teman. Misalnya merah ya merah aja, atau warna tembok ya, yang tembok putih gitu ya, walaupun ada nodanya gitu ya. Nah sudah, kalau sudah tinggal kalian lepas.
Oke, nah ini akan terseleksi nih. Kalian bisa pastikan ada beberapa yang terseleksi atau enggak di bagian sini nih, teman-teman. Tinggal kalian zoom in di bagian atas ini. Kalian 200 misalnya seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, di sini. Oke, bisa untuk geser-geser pakai H ya, pakai pen. Nah, di sini kalian bisa lihat ini. Oke, kita akan coba 100. Nah, apakah ini masih ada yang lebong atau krowak gitu ya? Di sini enggak, aman ya, teman-teman ya, aman. Oke, aman. Kalau sudah, kita buat fit. Kita klik. Oke. Nah, di sini ya, di atas ini ya, smart brush yang tadi kita pilih full smart brush, atau di sini eraser. Kalau smart brush itu berarti yang dipilih, kalau eraser itu berarti kalian pilih objek yang dihapus. Nah, di sini tadi kita pakai smart brush. Kalau sudah, tinggal kalian klik. Nah, di situ sedang proses scanning. Nah, itu kan terdiri dari banyak sekali frame ya, satu persatu gitu ya, teman-teman. Bayangkan kalau misalnya itu manual satu persatu, bro, ngeri loh. Nah, ini loh bang, kok ini masih ada backgroundnya. Nah, kalian save dulu, teman-teman, save. Nah, itu di sini kalian tunjukkan untuk ininya. Oke, sekarang di sini kita bisa save. Oke, sudah kepotong, teman-teman, seperti ini ya. Kita coba jalankan. Gitu ya, nah, di sini teman-teman, kita tutup itu. Ini dia, jadi ini kartu M3 nya, bro. Wah, lumayan. Ini dia, kita tutup itu. Oke, sudah ya. Jadi itu adalah smart code art. Kalau kalian itu menonaktifkan, tinggal seperti ini aja, nanti dia akan kembali. Terus di sini ada motion tracking nih, teman-teman. Jadi kalau motion tracking itu kalian bisa tracking gerakan, teman-teman. Nah, ini yang paling kelihatan adalah ketika kalian moto vlog. Di sini aku akan coba tunjukkan pada kalian contoh aja, teman-teman. Misalnya di sini ya, ini ada motovlog kayak gini. Nah, ini, dan kita akan taruh ini, teman-teman, seperti ini. Oke. Dan ini kita coba kecilin deh, kita kecilin seperti ini. Jadi ketika kalian motion tracking, itu kalian yang pilih itu yang pilih ini yang ada di sini, teman. CTRL-B dulu, CTRL-B. Nah, jadi untuk menggunakan motion tracking, lalu kita klik pada bagian ini, teman-teman. Jadi untuk yang source-nya yang akan kita motion tracking seperti ini. Nah, nanti akan keluar kayak gini nih, kotak. Nah, kita tracking ini di bagian ini aja yang kiranya dia itu naik turun. Oke, seperti ini, teman-teman. Nah, ini ya, seperti ini. Terus ini kalian klik Arimaska. Oke, sudah selesai. Nah, di bagian sini ya, mulai ini itu kalian lihat itu tracking ya. Nah, kalian bisa tracking dari awal, teman-teman. Seperti ini, bisa mulai dari sini ya. Oke, lalu di sini kalian bisa coba gini aja. Yang ini ya, kalian pakai yang ini, tinggal kita kecilin aja seperti ini. Jadi semakin kecil ini nanti dia akan semakin lebih kelihatan ya gerakannya gitu ya. Seperti ini, tinggal kalian klik. Oke, seperti itu. Nah, langsung pada bagian ini tuh kita linkkan, teman-teman. Link elemen, langsung kita pilih yang ada di atas. Nah, oke, langsung kita coba untuk ubah posisinya di sini misalnya. Oke, langsung ya, teman-teman, kita coba. Oke, sudah, teman-teman. Jadi itu adalah cara tracking. Yang pertama adalah di sini kalian untuk motion trackingnya itu di source yang akan digunakan sebagai acuan, teman-teman. Kalian klik ini, langsung kalian aktifkan motion tracking. Kalian atur ke tempat itu tadi ya. Kalau kalian pengen akurat, kalian tinggal kecilin aja di sini, ambil sudut-sudutnya, teman-teman. Nah, ini termasuk halus ya. Jadi kelihatan kayak dia itu ada di objek ini yang ada di sini, ada di atas motor ini, bro. Itu adalah motion tracking ya. Sudah, motion tracking tutup. Selanjutnya adalah di sini kita bisa ini, yes, alright, stabilization. Nah, di sini ya stabilization. Nah, misalnya contohnya ada di sini, kita bisa langsung klik pada bagian ini, kita stabil, klik, maka di sini tuh dia akan menyatabilkan, teman-teman. Dan ini lama tidaknya itu bergantung pada panjang si durasi si videonya. Nah, ini agar untuk mempercepat kita akan pilih sedikit aja ya, CTRL-B, jadi segini aja. Nah, gini kita klik. Tuh kalian lihat ketika kita udah potong, dia akan lebih cepat. Nah, tetapi ini lumayan agak lama sih, teman-teman. Jadi untuk segini aja ini sudah memakan segini ya, agak lama, apalagi kalau panjang. Karena di sini tuh dia tidak berblok ya, jadi dia menganalisa videonya, teman-teman. Jadi sebenarnya itu enak gini, teman-teman. Jadi kita tidak perlu kayak kalau di Premiere dulu itu kita perlu cut satu persatu. Jadi yang tidak terlalu ekstrim itu kita cut ya, seperti itu. Karena nanti dia akan berpengaruh ya, stream. Kalau ini sudah langsung dianalisa.
jadi satu, jadi kita tidak perlu potong-potong, jadi kita bisa langsung gelondong semua, kita langsung stabilkan. Tapi ya memang itu, jadi kita menunggu agak lama gitu, tapi nggak apa-apa karena kita tinggal nunggu aja, itu udah dikerjakan software. Nih kalian bisa lihat. Nah seperti ini, di sini kita bisa pilih. Nah kalau bisa lihat stabil tuh kayak gini ya. Sayangnya di sini tidak ada parameter untuk mengatur lainnya gitu ya, maksudnya kayak ini ya, ini masih agak goyang. Nah mungkin karena source-nya ya tentunya, jadi semakin bagus source-nya itu misalnya langsung dari kamera, itu akan semakin bagus untuk stabilizing ya. Nah selanjutnya di sini ada lens correction teman-teman. Nah ini ya, oh udah kayak gini ya. Lens correction kita bisa pilih ya, di bagian sini tuh ada berbagai macam profil. Misalnya kita profil Sony, nanti langsung diganti nih teman-teman ya, sesuaikan ini tuh, ini ada resolusinya berapa di sini, lensanya gitu, kita bisa adjust lens tuh bro. Nah itu untuk lens correction ya teman-teman, seperti itu untuk mengoreksi lensanya. Oke, setelah itu di sini kita ke animasi yang nomor 8 ya, ke sini. Ini untuk animasi itu ada banyak ya teman-teman. Nah jadi ada lumayan banyak ya, tidak terlalu banyak sih teman-teman, 1 2 3 4 5. Nah yang jelas kalian perlu perhatikan ini teman-teman, ini ada fade in fade out, jangan kebalik ya. Misalnya fade out kalian letakkan di sini, nanti jadinya agak kacau tuh, kacau. Jadi di sini kalian letakkan sesuai ya teman-teman, misalnya di sini. Oke, nah kalian bisa lihat di sini dari gelap ke terang. Begitupun juga untuk yang fade out, nah ini diletakkan di akhir seperti itu bro ya. Nah itu untuk animasinya, termasuk ini yang vortex in, nah seperti ini tuh, dan ini vortex out. Nah itu untuk animasinya teman-teman, jadi kalian bisa animasikan di sini juga bisa. Itu untuk animation. Nomor 9. Nah untuk audio teman-teman, nah di bagian sini ya, misalnya di sini ya, ini kan ada audionya nih. Nah di sini tuh ada pengaturan auto normalization, jadi misalnya di sini suaranya kayak gini. Misalnya di sini kita contohkan aja yang ada di depan. Oke bro, sekarang kita akan langsung bahas. Nah di sini setelah kita normalisasi seperti itu ya teman-teman, kita akan coba bahas. Jadi agak diidunke suara nih bro. Nah di sini selain itu dia ada pengaturan volume, kalau kurang banter kita akan langsung bahas, tinggal kalian naikkan ya teman-teman, kita akan coba bahas. Nah biasanya rata-rata cuma naik 3 sih atau 4. Nah di bagian sini ada sound balance nih, jadi kalau misalnya kalian itu mau ke, kalau headset stereo kan ada kanan kiri teman-teman ya, jadi di sini ya left right, jadi kalau misalnya di sini lebih condong ke sekarang kita akan langsung kanan, kalau di sini lebih condong bahas ya teman-teman, kita akan. Nah jadi ini kalau misalnya kalian mau buat audio 8D, ini kalian bisa mainkan ini, jadi kalian tinggal pakai adjustment yang ada di set, langsung kalian mainkan. Contoh di keyframe panel. Nah di sini kalian bisa klik pada bagian ini. Setelah itu kalian naikkan kayak gini, kalian gini kan. Sekarang kita akan langsung bahas ya teman-teman, kita akan coba bahas untuk membahas ya teman-teman, kita akan coba. Oh sayang sekali, ini juga sama, ini kayaknya nggak ada ininya teman-teman. Nah di sini nggak ada keyframe yang untuk ini. Oke, kita perlu pakai adjustment layer nih teman-teman. Oke, adjustment layer itu ada di sini nih. Nah ini dia adjustment layer, kita bisa pakai adjustment layer di sini, tarik aja seperti ini. Nah oke, lalu kita bisa buat adjustment layernya. Oke, langsung di sini kita klik pada bagian ini ya, keyframe panel, langsung kita oke, kasih taruh ini teman-teman, sound balance ini, oke tarik, langsung di sini juga kasih oke, tarik. Sekarang di sini kita akan coba lihat. Oke bro, sekarang kita akan langsung bahas. Kita akan coba bahas. Oh tetap aja nggak bisa teman-teman. Jadi adjustment layernya not working ya. Dia nggak working untuk ini, untuk out. Alright, close aja. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Sayang sekali jadi kalau misalnya ini udah ada keyframe-nya. Terus pada bagian ini kita bisa pilih untuk bagian fade in. Ini ada fade in, itu yang di awal video seperti ini. Oke bro, sekarang kita itu ya, jadi di awal video kalian bisa kasih fade in kayak gini, jadi nanti dari yang tuh. Oke bro, sekarang nah seperti ini. Ini fade out nya teman-teman, jadi ketika ini di bagian sini kalian bisa lihat untuk smartphone-nya. Oke, sekarang kita akan langsung coba bahas. Kita bisa taruh, misalnya kita kasih agak panjang, coba bahas untuk tuh kan langsung memudar gitu ya suaranya bro. Nah selanjutnya di sini ada pitch. Nah pitch ini dia untuk mengatur ini ya tuh ya, suaranya ya tinggi rendah suara. Kita atur di sini, nanti dia akan membahas ya teman-teman. Suaranya agak tinggi, kalau misalnya di sini suaranya nanti agak rendah. Kita akan coba bahas. Tuh jadi biasanya ngebass suara rendah itu. Kalau suara tinggi itu cempreng. Tuh kan.
akan langsung bahas ya. Tuh ini yang biasa di film-film itu ya, pengakuan itu kan. Terus ini ada auto ducking nih teman-teman, auto ducking. Oke bro, sekarang kita akan langsung bahas ya teman-teman. Kita akan langsung bahas untuk Tuh. Oke bro, sekarang kita akan langsung bahas ya teman-teman. Kita akan langsung bahas untuk Audio ducking. Sebenarnya di sini untuk auto ducking sendiri dia itu ini ya teman-teman. Kalau untuk auto ducking ini dia audio ducking. Ini dia ngefeknya di audio backsound gitu ya teman-teman. Saya contohnya aja ini seperti ini. Nah seperti ini ya. Ketika kita kasih auto ducking ini juga sama. Oke bro, sekarang kita akan langsung bahas ya teman-teman. Kita akan langsung bahas untuk misalnya seperti ini ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat ini ya, teman-teman, di bagian sini ya, di bagian ininya dia langsung, teman-teman. Misalnya di sini ya, ketika kita taruh ke sini tuh ya. Jadi ketika kita taruh di sini suara ini, bukan di sini ya, teman-teman ya. Di sini kita aktifkan audio ducking, maka untuk backsoundnya dia langsung ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu ngatur ininya ya, kita tidak perlu kecilkan. Nanti otomatis teman-teman. Nah itu untuk audio duckingnya teman-teman, otomatis ketika dia seperti ini maka dia akan otomatis kecil. Kita bisa atur audio duckingnya itu seberapa gitu ya, nanti dia akan mempengaruhi ini teman-teman. Misalnya di sini kita maksimalkan, tuh kalian bisa lihat di sini audionya sampai mengecil teman-teman. Tuh. Oke bro. Ya misalnya di sini seperti ini. Oke bro, sekarang kita akan langsung untuk Tuh seperti itu. Tadi agak tapi kurang normal ya, seperti ini ya. Oke bro, sekarang kita akan langsung. Nah gitu teman-teman. Jadi audio backsoundnya itu langsung turun ketika dia ada suara kita, misalnya gitu lah. Oke. Dan di bagian sini tuh ada equalizer. Jadi kita bisa pilih untuk style suara kita jadi berubah. Ini misalnya low bass kayak gini. Sekarang kita akan langsung. Nah tapi tidak mempengaruhi ini ya, mempengaruhi ciri dari suara tersebut teman-teman. Cuman ini berubah, ada kayak efek. Bahas ya teman-teman. Nah seperti ini, misalnya di sini soft yang biasa gunakan. Kita akan bahas untuk. Nah gitu bro. Jadi seperti Oke ini. bro, sekarang kita. Jadi ini tidak merubah suara kalian. Yang merubah suara kalian itu pitch ini teman-teman. Ya jadi suara yang tinggi rendah seperti ini. Gitu bro ya. Oke, dan di sini juga ada yang namanya denoise nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada noise yang ada di sini, kalian rekaman ada noise-nya, kalian bisa denoise pakai ini. Ini ada AI speech enhancement. Jadi di sini berdasarkan AI. Nah seperti itu. Jadi kalau bising banget nanti dia akan disesuaikan. Nah cuman ini nanti kadang itu kayak jadi suara robot. Ini wind remover, jadi untuk suara angin gitu. Kalau misalnya kalian pas nggak pakai, pas rekaman itu kalian nggak pakai windshield itu ya, atau kalian itu berada di ruangan terbuka kayak gitu, kalian bisa pakai. Jadi ini nanti clean gitu ya untuk audio kalian. Ini ada normal denoise, jadi noise yang ada di sekitar kalian itu nanti bisa berkurang. Nah, tetapi di sini akan mengurangi karakter si audionya sendiri karena di sini denoise ya, dia akan mengurangi misalnya kayak suaramu asli ngebass kayak gitu, jadi agak dipotong, jadi agak nyempreng seperti itu bro. Ini ada di reverb. Jadi kalau ada reverb kayak misalnya ruangan gitu ya, misalnya kalian berada di ruangan itu, kalian bisa aktifkan ini seperti ini. Jadi seakan-akan ini berada di studio biasa. Apa ya, suaramu itu ada di dekat kuping gitu ya. Jadi kan biasanya kalau reverb itu kan di ruangan besar itu agak menggema. Nah di reverb ini ada hum, kalau itu remover kayak gitu yang ada cuman ini kayaknya tuh perbedaannya teman-teman seperti itu. Tuh gitu sih teman-teman. Ini untuk home removal sama his yang tadi. Oke, itu untuk yang audio ya, untuk yang audio. Selanjutnya di sini yang nomor 10 color. Oke, di sini color kita lihat. Oke, di sini aku kayaknya nggak perlu menyampaikan lagi gitu ya. Jadi di video sebelumnya itu aku udah sampaikan di bagian sini. Oke. Oh, kita lihat ini ada perbedaan light, brightness, highlight, shadow, weight, sama, sharpen, vignette,
sama roundless, ini yang vignette tadi. Oke, ini ada color match sama HSL nya kita lihat. Oh, basicnya coba kita lihat di bagian loot-nya teman-teman. Nah, ini ada loot preset ini. Oke, sama teman-teman, jadi tidak terlalu berbeda. Ini untuk colornya ada auto. Oke, color wheel sama. Oke, jadi sama ya untuk bagian color. Jadi kalian bisa lihat di videoku sebelumnya. 11 speed. Oke, bagian speed yang berbeda. Oh, ini ada AI frame interpolar. Oke, di bagian sini ada nih. Press enter to timeline preview result. Oke. Nah, di sini kita bisa ini teman-teman. Jadi ada ini ya untuk speednya ya. Ada frame sampling, ada frame blending, ada optical flow. Nah, biasanya standarnya itu sampling teman-teman ya. Kalau optical flow nanti kalau misalnya gambar kalian itu contoh kita pernah tapi channel yang berbeda teman-teman, kita pernah bahas tapi channel berbeda. Contohnya adalah misalnya kalian pakai gambar 1 gambar 2 kayak gitu, nanti transisi antara gambar itu nanti akan diisi oleh si AI tersebut teman-teman, itu optical flow ya. Jadi seperti itu, jadi kayak morph gitu loh, kayak morph, bentuknya morph seperti itu bro, optical flow menyesuaikan optik. Nah, biasanya frame sampling teman-teman ya yang normal. Dan untuk yang selanjutnya ini sama, ini ada speed ramping, yang ini kita udah sampaikan, kalian bisa lihat di videoku sebelumnya. Oke, sudah teman-teman di bagian video efek itu tadi ya, sudah teman-teman yang speed ya. Oke, nah selanjutnya di sini ya, nomor 12 adalah teknik nested. Nah, nested atau compound. Nah, ini adalah fitur yang baru nih ya. Jadi di sini ada yang namanya compound clip. Yang ada di sini ada new ya, namanya compound clip. Oke. Nah, compound clip itu seperti apa? Misalnya di sini teman-teman, kalian bisa lihat di sini contoh. Oke, di bagian sini aja guys. Nah, ini tuh kan ada teks, ada ini. Kita seleksi, klik seleksi, lalu klik kanan. Setelah itu kalian create compound. Kalau di sini compound, kalau di Adobe Premiere tuh nested ya, nesting. Nah, di sini compound clip. Oke, lalu kita bisa namai di sini ya. Misalnya di sini penjelasan, misalnya seperti ini. Oke. Nah, nanti dia akan masuk ke compound ini teman-teman. Nah, di bagian sini. Nah, tadi seharusnya di sini ya, compound save compound clip as preset. Oke. Jadi kalau misalnya di sini kalian mau aktifkan ini ya, tadi untuk penjelasan tadi itu ada di sini. Kalian bisa taruh ke ini ya, save to compound clip custom. Nah, jadi nanti itu akan jadi preset teman-teman. Nah, ini sangat cocok banget buat kalian itu kalau misalnya buat itu tadi ya teman-teman ya, buat opening pakai ini opening, ending, bumper in, bumper out, kalian bisa compound gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau gunakan lagi itu gampang, kalian nggak perlu render lagi karena ini sudah ada di sini nih. Nah, jadi kesimpan ini di dalam manajemen si Filmora ini, yang ini bisa diedit di dalamnya ini teman-teman. Nah, gini bro. Jadi ini salah satu fitur yang baru sih yang di Filmora ya teman-teman. Yang ini targetku ya, kenapa kok aku upgrade seperti itu bro. Jadi di sini ya secara default tadi itu masuknya ke sini, kalian bisa klik besar pakai wifi. Jadi 7 GB itu biasanya aku belinya itu paket yang 2. Oke, jadi itu untuk preview. Nah, terus untuk kembali lagi, ini kan berada di ini ya, di yang harus pasti per bulan nya bro. Wah, lumayan dapat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang compound tadi, yang kita compound, yang kita nesting. Nah, untuk kembali itu seperti ini teman-teman. Kalian tinggal klik pada bagian ini, main timeline. Tuh kan keren bro. Kita bisa atur di sini, kita bisa atur posisinya kemanapun, nanti dia akan tetap ngikut di sini gitu loh teman-teman. Enaknya compound. Dan ini tidak kelihatan kayak tumpuk-tumpuk dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tumpukan lagi gitu ya teman-teman. Saya seperti ini. Tuh, seperti ini. Tuh, kita bisa tumpukan lagi bro. Nah, itu sih enaknya bro, kayak gitu bro ya. Jadi kalau misalnya kalian itu ada intro, bumper in, misalnya di sini ya bumper in kayak gini. Oke, ini ya contoh aja teman-teman. Nah, ini kan opening nih. Ini misalnya tak kasih efek seperti ini ya teman-teman, tak kasih efek kayak gini, terus tak kasih efek kayak gini, terus tak kasih efek kayak gini. Nah, lalu di sini aku compound nih, klik kanan, compound. Lalu di sini bumper.
Nah, misalnya seperti ini. Oke, sudah, ini jadi bumper nih teman-teman di sini. Tapi kalau misalnya ini belum kalian simpan, maka ketika kalian ini close, maka ini bisa hilang dan tidak bisa kalian load lagi di situ ya, di project selanjutnya. Kalau kalian pengen ini agar bisa di load, agar bisa dijalankan lagi, kita bisa langsung ambil lagi. Kalau misalnya kita buat new project, maka kalian bisa klik kanan ini, terus save component clip custom, jadi kayak template itu ya teman-teman. Nah, jadi ini ada template yang ada di sini nih. Kalau misalnya kita mau menggunakannya lagi, tinggal kita tarik drag and drop. Nah, kayak gini contoh ya. Di sini untuk contohnya kita close, kita save ya, save dulu teman-teman. Oke, save. Oke, sudah. Lalu seperti ini kita buat ini. Nah, ini dia, langsung kita tarik. Oke, just like that. Nah, ini yang dinamakan compound clip, atau kalau di Premiere itu nesting. Nah, tapi kalau di Premiere itu tidak ada kayak gini, yang pas aku masih pakai Adobe Premiere ya teman-teman ya, seperti itu. Itu kalau yang versi sekarang aku kurang tahu ya, maksudnya yang terbaru untuk Adobe Premiere CC yang terbaru, apakah udah ada kita bisa save untuk itu atau enggak nestingnya. Yang jelas di sini dari sekian banyak yang aku pernah pakai itu, ini keren sih, ini paling keren ini teman-teman, karena kita bisa simpen kayak gini teman-teman. Jadi ini terutama untuk bumper in dan out, karena kalau misalnya kita hanya punya satu doang sih ya gampang, tapi kalau misalnya kita punya beberapa channel, mungkin ini akan bisa membantu kita untuk menjadi lebih cepat dalam editing video kayak gitu bro. Oke, itu untuk yang kampon teman-teman. Selanjutnya adalah di bagian ini, karena ini udah nggak ada yang lain teman-teman. Di bagian ini ya yang paling kalian ini ya teman-teman. Sebentar, nomor 13 itu yang kompon tadi ya teman-teman. Sekarang nomor 13 itu tentang ini teman-teman. Ya, nomor 13 ada ini teman-teman, di AI musik. Nah, di sini tuh ada generate teman-teman. Cuman untuk AI musik ini teman-teman, ini tuh kita membutuhkan kredit. Nah, ini dia AI music nih teman-teman. Kalian bisa lihat ini salah satu yang di paid ya teman-teman ya, paid. Jadi hati-hati ya kalau kalian pakai ini. Kalau misalnya kalian itu yang gratis, karena ini bisa mengurangi kredit kalian, dan ini berbayar. Nah, selanjutnya di bagian sini, oke, ini enggak ada yang baru sih, cuman ini yang berbeda itu ada ini teman-teman. Di bagian sini ya, ini ada bentuk pack kayak gini teman-teman, seperti ini. Kalau misalnya kalian bisa klik, nah di sini nanti akan keluar nih untuk titel-titelnya gitu ya. Kalian bisa download semua gitu ya, atau kalian di sini kan soalnya ada yang premium tuh kayak gini, ada yang gratis, ada yang premium tuh, seperti itu bro. Kembali. Terus ini untuk yang transisi tetap sama ya. Ini sih untuk material pack ini adalah tambahan ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin itu nggak ada, aku nggak tahu ini ke depan itu seperti apa, tapi ini yang jelas yang ada di sini tuh gratis semuanya. Oke, terus ini untuk bagian template itu tetap sama. Ini ada split. Oke, ada split kayak gini. Sebentar, oh ini yang basic, ada banyak teman-teman. Oke, alright, sepertinya ini nggak ada yang berbeda. Ini template. Oke, alright, ini customnya ada di sini, dan yang pernah kita buat ke sebelumnya itu di sini ada teman-teman ya, jadi tenang aja, tidak hilang. Oke, seperti itu teman-teman. Terus untuk yang lain-lain kita lihat resolusinya tetap sama, maksimal 4K. Oke, kita akan praktekkan karena ini ada yang berbeda ya, silent. Oke, yang nomor 13 silence. Di sini ya contoh, ini aku akan ambil channel itu atau channel lain udah ada kedip. Nah, kita akan ambil CTRL-B segini saja. Nah, di bagian sini tuh ada silence remover. Kita klik. Kalau kemarin ini cuman remove aja silence yang audionya agak kecil. Sekarang ada AI text, dan ini gratis yang ini ya teman-teman. Ya, tenang aja, yang ini gratis ya. Di sini AI text untuk silence itu gratis teman-teman. Tuh, masking, smart, cut out, audio stretch, dan back, dia tidak masuk ke sini. Oke, audio stretch. Oke, di sini kita bisa pilih untuk bahasanya teman-teman. Kita bisa pilih bahasa Indonesia. Jadi ada banyak sekali bahasa yang didukung teman-teman. Kita bisa pilih text atau sound. Kalau sound itu berarti yang kayak kemarin, kalau ini text. Sekarang yang baru ya teman-teman ya, text. Di sini kita pilih untuk bahasa Indonesia. Oke, alright, oke. Jadi sesuaikan dengan bahasa video kalian. Nah, di sini kalian bisa lihat ini langsung ya teman-teman ya. Nah, misalnya di sini kita kan ini udah ada ya teman-teman teksnya. Misalnya di sini katakanlah kita mau delete yang ada di sini nih. Nah, ini teman-teman di bagian sini itu silence-nya kita delete. Delete all silence claim.
Oke, silence yang ada di sini ya kita delete semua. Oke, misalnya seperti ini ya. Terus di sini kita akan delete ini. Oke, kita delete tuh, langsung kehapus tuh. Tuh keren loh, langsung kehapus loh teman-teman loh. Tuh seperti ini tuh, langsung export to timeline. Nah langsung teman-teman, jadi beda provider kita seperti itu. Nah itu pengalamanku ya, biar sekarang. Dan ini sudah ada teksnya juga teman-teman, subtitlenya langsung loh. Oke, sebenarnya aku agak sayang loh agak sayang mau membuka ini, beneran loh tuh kan. Nah di sini speech to text. Nah ini dia teman-teman, paid by AI credit. Jangan-jangan AI creditku habis nih kena ini. Kan kita nggak pakai ini ya tadi ya, kita nggak pakai itu ya. Aduh. Oke, tapi AI kreditku masih 2000 teman-teman, jadi tenang, itu ternyata bukan ya sebenarnya itu tuh kalian yang aku berikan, semoga bermanfaat buat kalian. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau untuk yang ini, untuk yang kompon dia tidak bisa di silence remover. Untuk yang ini kita bisa silence, terus ini kita bisa pilih, dan ini sama kayak yang kemarin kita bahas ya teman-teman ya, sama modelnya, tinggal kita start kayak gitu, dia akan langsung gini. Oke, gitu bro. Nah langsung ya gitu. Ini udah 13 teman-teman, dan untuk yang selanjutnya yang aku bikin penasaran itu audio stress ini kali ya teman-teman. Nah di bagian ini Pak ya. Oke, aku kurang paham untuk yang ini teman-teman. Terus selanjutnya ini teman-teman ya. Selanjutnya yang nomor 14. Ini ada yang namanya voice vocal remover. Kita coba lihat di bagian sini. Oke, ini ternyata masuk. Oke, dia gak masuk ke situ teman-teman. Vocal, alright. Klik kanan, vocal remover. Please select 3 with saya seperti ini ya, 3 menit teman-teman ternyata maksimal, jadi kayak durasi lagu B. Oke, klik kanan vocal remover. Oke, oh dia pakai network kecil aja kali ya, channel B segini aja kali itu. Wah, ternyata di situ AI vocal removernya lama banget ya, padahal cuma segitu doang. Agak lama ya di situ ya. Padahal di sini hanya beberapa saja ini, tapi lama banget, bro. Oke, kita pengen lihat hasilnya seperti apa, dan ternyata langsung diekstrak seperti ini. Kita lihat. Butuhkan tangan kan gitu ya. Jadi oh ternyata ini tadi itu slow, pantesan lama. Astaga, harusnya kalau segini kan dia sedikit ya teman-teman ya, pantesan ini slow. Kita klik kanan voice removal tuh, kalau kita lihat ini tadi kan slow, pantesan ini kan kalau slow kan dia framenya kan banyak, cuman di slow jadi slow gitu ya, yang harusnya kecil jadi panjang gitu. Kita coba lihat ya, pantesan ya. Kita akan coba lihat yang normal tuh kan. Kalau yang normal dia langsung kan, karena itu dia ada slow gitu loh teman-teman. Oke. Lah kok gini ya? Oh ini satu teman-teman. Astaga, ini slownya dari 1, pantesan. Kita akan ambil yang tidak slow deh, ini aja kan ya. Tuh ini. Oke, ini aja ya, klik kanan vocal remover. Kita lihat ini yang tidak slow dan hanya segini doang, dan malah lama. Oke, untuk yang ada di sini tuh kita coba lihat di sini ya. Ini ya seperti perbedaannya vokal. Oh, yang ada di sini yang atas tadi teman-teman. Jadi ini dipisah jadi 2. Yang atas ini vokal, yang ini musik biasanya kayak gitu ya. Oke, tapi gunanya buat apa? Jujur kalau aku sendiri ini nggak terlalu nggak terlalu banyak digunakan ya. Oke, sudah, terus itu ya teman-teman. Jadi untuk yang nomor 14 itu voice vocal removal. Terus yang nomor 15 ini teman-teman yang baru untuk export. Oke, ketika kita export kita lihat di bagian sini. Oke, ini higher. Oke, ini sama, dan di bagian sini nih teman-teman yang berbeda. Nah ini langsung ya teman-teman, generating. Oke, atau kita bisa pilih dari lokal ya, seperti ini kalau kita buat sendiri. Nah dia akan langsung generating ya. Kita lihat di sini thumbnail. Oke, kita bisa pilih di sini ada beberapa yang sudah di generate teman-teman. Oke, langsung kita edit. Oke, nah ini ada banyak sekali template yang bisa kalian gunakan. Contoh adalah ini aja ya, kita akan coba pakai ini. Alright, dan kita sesuaikan. Oke, ini langsung kepotong loh, ngeri loh teman, keren ya. Nah seperti ini
kita bisa kasih ini judul. Nah, kalian bisa ini simpan jadi template seperti itu, atau di sini bisa save. Dah jadi beres. Nah, nanti kalau misalnya pas diekspor sama kayak yang kita bahas sebelumnya. Oke, gitu ya teman-teman. Dan ini kalian bisa langsung hubungkan ke device. Oh, ini ya, kita bisa ke device misalnya mau ke Samsung Galaxy, Xbox, Google Pixel dan lain sebagainya. Di sini kalau lokal di sini untuk formatnya ada seperti ini teman-teman, dan nanti dia support AVI, WMV, MOV juga, dan GoPro Cineform. Oke, presetnya ini ada banyak sekali. Ini ada ada preset ya di sini ya, DJI Action 2. Oke, kita bisa bikin sendiri presetnya seperti ini. Juga kita bisa langsung burning ke DVD. Oke, Vimeo, TikTok, YouTube, keren loh teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, dan kira-kira seperti itu aja untuk pembahasan yang mungkin belum pernah kita bahas sebelumnya teman-teman ya, untuk beberapa gitu. Dan untuk yang lain-lainnya, untuk yang AI lainnya kita tidak bisa praktekkan di sini ya, karena itu mesti berbayar. Jadi di sini targetnya adalah untuk yang fitur-fitur yang memang itu gratis di sini, yang tidak yang bebas dari kredit itu ya, seperti itu bro. Oke, semoga bermanfaat buat kalian, dan ini tadi kalian sudah bisa buat. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buat 15 untuk beberapa yang kalian bisa lihat video sebelumnya, karena untuk sebagian besar itu sama. Jadi kita mungkin nanti bisa variasi-variasi di pembahasan lain. Untuk basic di sini saya rasa sampai di sini teman-teman, seperti ini. Dan nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan lagi di sini kita akan tambahkan tipis-tipis seperti itu. Dan untuk yang fitur-fitur lainnya kalian bisa lihat di pembahasanku yang sebelumnya tentang Filmora 12 ya, berbagai macam fitur basic seperti itu bro. Karena untuk yang belum kita bahas di basic yang kemarin, yang di Filmora 12 kita sudah bahas di sini yang ada di video ini tadi teman-teman ya, termasuk di detail efek di video kayak gitu teman. Dan salah satu fitur terbaik menurutku ya teman-teman, yang compound tadi teman-teman ya, nesting. Kita bisa nesting di timeline kita. Itu fitur yang terbaik teman-teman yang ada di sini, yang aku dapatkan di upgrade ini. Dan untuk yang keduanya ya thumbnail. Yang ketiganya itu tadi yang kita bisa langsung buat subtitle tadi ya teman-teman ya. Jadi delete title delete silence tadi teman-teman ya, berdasarkan teks. Ngeri. Oke, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.